Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini hangat perbincangan bahkan menjadi perdebatan, yakni kasus penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Sebelumnya diberitakan sekelompok orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah gereja HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Mereka sempat melakukan aksi damai dengan mendatangi gedung DPRD Cilegon dan bertemu Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian, Rabu 7 September 2022. Sebetulnya bukan hal yang luar biasa ketika sekelompok orang atau ormas menolak pembangunan rumah ibadah. Kita anggap hal biasa sebagai bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat, terlebih kita hidup di negara yang menganut agama dan kepercayaan beragam. Meski pada akhirnya tentu saja nanti ada solusi terbaik untuk permasalahan yang ada. Namun, yang menjadi luar biasa dalam kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon adalah ketika Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta ikut menandatangani penolakan tersebut. Mari kita cermati. Jika penolakan dilakukan oleh warga negara biasa, anggota masyarakat biasa pada umumnya, barangkali saya masih bisa melihat ini adalah hal yang wajar. Karena beberapa daerah pun sempat ada kejadian seperti ini. Bisa disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi atau hak berekspresi. Walaupun tetap perlu dipertanyakan, karena sebagai warga negara yang hidup di tengah keberagaman serta agama yang berbeda, menghalangi pendirian tempat ibadah dan atau menghalangi orang lain untuk beribadah adalah bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Tapi kasus yang terjadi di Cilegon menjadi lebih menarik karena kepala daerah dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota ternyata ikut menolak pembangunan sarana ibadah yang dibutuhkan oleh umat beragama yang dianggap umat minoritas. Padahal sebagai kepala daerah, Pak Wali Kota tentu saja harus bisa mengakomodir keinginan seluruh warganya, bukan hanya warga mayoritas saja. Terlebih di Cilegon juga terdapat warga pemeluk agama lain selain Muslim. Bahkan menurut data yang ada, pemeluk Islam sebesar 97%, Protestan 0,84%, Katolik 0,77%, Hindu 0,26%, dan Buddha 0,16%. Nah, meski mereka pemeluk agama Kristen yang dianggap minoritas, tentu saja mereka juga membutuhkan sarana ibadah, dan kita yang mayoritas rasanya tidak elok ketika kita justru merampas hak mereka. Terlepas dari alasan penolakan warga Cilegon yang katanya karena kultur yang ada atau bahkan karena peristiwa masa silam yang sampai saat ini masih menjadi dasar penolakan. Namun rasanya tidak seharusnya seorang wali kota menolak begitu saja keinginan warganya untuk mendirikan tempat ibadah. Bagi saya, wali kota dan wakilnya layaknya adalah sebagai orang tua yang harus bisa bersikap adil dan tidak semena-mena. Secara pribadi dan sebagai pemeluk agama Islam yang katanya mayoritas, rasanya saya malu dengan tindakan yang dilakukan wali kota Cilegon. Sungguh tidak mencerminkan sikap toleransi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dan diajarkan juga oleh agama. Saya sarankan Bapak Wali Kota dan wakilnya atas nama toleransi segeralah meminta maaf kepada mereka kaum Kristiani yang dilukai dan tersakiti karena ini. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Abdurrahim Ghazali yang menilai bahwa apa yang dilakukan Heldy dan Sanuji, wali kota dan wakil wali kota Cilegon, merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Menurut Abdurrahim, penolakan pendirian tempat ibadah yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan tindakan yang sengaja menghalang-halangi warga negara untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Sementara itu, keberadaan rumah ibadah juga merupakan keniscayaan dalam setiap proses peribadatan bagi setiap pemeluk agama. Sungguh sangat menyedihkan
jika pemeluk agama tertentu harus melaksanakan ritual ibadah dengan mengunjungi tempat ibadah di kota lain. Dan jikapun seandainya ada kekhawatiran atau ketakutan pemeluk agama tertentu dengan berdirinya tempat ibadah umat agama lainnya, saya rasa penolakan mendirikan tempat ibadah bukanlah jalan terakhir yang harus dilakukan. Semua masih bisa dibicarakan, diantisipasi. Tidak bisakah kita hidup berdampingan dan saling menghargai dengan pemeluk agama lainnya? Dan jika alasan administrasi yang belum lengkap, tidak serta-merta pihak pemerintah langsung menolak begitu saja setiap keinginan warganya. Terlebih, hak setiap warga negara sudah dilindungi undang-undang. Semoga kasus di Cilegon ini adalah kasus intoleransi yang terakhir yang terjadi di tanah air. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.